Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat Ibu, Bapak, Guru hebat Indonesia. Kali ini Kongko Ilmu akan berbagi praktik nih seputar kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelas. Ini kegiatan pembelajaran fisika tentang apa ya nanti kita lihat di depan. Jadi pertama-tama otomatis kita akan biasa ya ngabsen dulu anak-anak. Setelah mengabsen, kita mengingatkan kembali kesepakatan kelas untuk terciptanya iklim positif di kelas. Nah, ini bergantung kepada kesepakatan kelas Ibu Bapak semuanya, kesepakatan atau keyakinan kelas ya. Kemudian agar suasana kelas semangat, biasanya dikasih motivasi. Motivasinya bisa macam-macam Ibu Bapak semuanya. Nah, kebetulan saya mengajar kelas 10 nih, jadi saya kali ini melakukan game dulu. Gamenya can be found in which area this picture, maksudnya sorry ya bahasa Inggrisnya rada di bolak-balik gitu. Tapi maksudnya adalah untuk motivasi anak-anak, gambar di bawah ini atau berikut ini ada di daerah mana. Jadi kita kasih gambar-gambar nih seputar monumen-monumen atau sculpture yang ada di Indonesia. Contohnya ini Monas, kemudian ini ada Jam Gadang, kemudian ini Tugu di Jogja, ini ada GWK, dan ini ada 0 km Indonesia. Ini anak-anak nanti menjawab di mana areanya berada atau provinsinya di mana, kayak intinya tempatnya di mana gitu kan. Pasti mereka tuh heboh tuh biasanya tuh anak-anak. Kemudian selain itu juga ada, biasanya saya juga memberikan kata-kata mutiara untuk anak-anak, untuk tambah semangat. Biasanya kata-kata mutiara ini tidak saya yang membacakan, tetapi anak-anak sendiri yang membaca gitu. Jadi saya tunjuk dan anak-anak selalu alhamdulillah insya Allah mereka selalu siap sedia untuk membacanya dengan penuh semangat dan penuh dengan penghayatan. Nah, baru kita masuk ke pembelajaran. Tetapi untuk masuk ke pembelajaran inti, saya awali dulu dengan tes diagnostik nih. Biasanya saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi, tipenya itu tentang kesiapan belajar. Kesiapan belajarnya itu mengacu kepada materi pembelajaran sebelumnya, kuisnya. Contohnya karena kelas 10 ini materinya energi di semester 2, jadi ya materi-materi sebelumnya ini ada bentuk-bentuk energi seperti ini. Kemudian ada lagi soal kuis nomor 2-nya, kemudian ada transformasi energi, dan juga tentang pengukuran besaran berkaitan dengan energi. Di sini kemarin saya baru membahas tentang energi potensial, energi kinetik, dan juga daya. Nah, jadi rumusnya ini yang mana? Kalau EP yang mana, EK yang mana, daya yang mana gitu. Nah, baru deh topik hari ini itu tentang apa? Topik hari ini berkaitan dengan efisiensi kerja. Di sini rencananya saya efisiensi itu kan cukup simple, materinya. Tujuannya juga cukup simpel, hanya soalnya yang sedikit lebih rumit. Jadi nanti setelah menginformasikan konsep dasar, kemudian memberikan contoh soal, baru langsung lanjut ke soal latihan, di mana di dalam soal latihan ini rencananya saya akan memberikan daya dukung yang berbeda kepada siswa. Jadi setelah tadi sudah melaksanakan kegiatan kuis, itu kan ada tuh poin-poin per anak. Jadi dari poin-poin itu kita bagi kelompok sesuai dengan kemampuan mereka. Bisa heterogen, bisa homogen, mana dari hasilnya itu yang sebarannya seperti apa. Kalau misalnya sebarannya itu banyak yang di atas, kita bisa homogenkan gitu kan. Tapi kalau misalnya sebarannya memang tersebar gitu, kita bisa heterogenkan. Kalau misalnya enak nih, kalau misalnya homogen nih. Homogen berarti tingkat atas, kita kumpulkan dengan tingkat atas, tingkat menengah, atau tingkat bawah dengan tingkat bawah, itu lebih enak. Tapi kalau misalnya nilai-nilai dari kuis itu menyebar, ya mau tidak mau kita membuat kelompoknya heterogen. Itu demi untuk memberikan daya dukung yang berbeda. Saya biasanya menggunakan kesiapan belajar itu memang khusus untuk memberikan daya dukung yang berbeda ketika nanti masuk ke soal latihan gitu. Karena soal latihannya untuk efisiensi kerja ini cukup menyita fokus gitu kan. Apalagi yang kita hadapi untuk kelas 10 ini adalah murid-murid yang selalunya
membawa kata belajar daring waktu SMP sehingga mereka kurang mengerti A, B, C. Jadi kita harus memang betul-betul memberikan daya dukung lebih kepada anak-anak kita. Nah, ini soal latihannya. Saya mulai dari tingkat yang dasar dulu, baru masuk ke yang modifikasi. Itu pun juga kita tengok nanti di dalam kelas itu seperti apa, keberagaman siswanya, kemampuan mereka untuk dapat menyerapnya. Kalau misalnya mereka mampu menjawab semuanya, alhamdulillah. Tapi kalau misalnya mereka tidak bisa menjawab 5 soal latihan ini, ya mau tidak mau kita harus melanjutkannya pada pertemuan berikutnya. Yang penting mereka tahu konsepnya. Nah, setelah selesai rencananya itu kita refleksi nih Ibu Bapak semuanya. Refleksinya yang simpel-simpel saja. Nah, seperti ini, bagaimanakah pembelajaran kita hari ini? Kemudian menanyakan kesukaran tentang materinya. Kemudian ini kan pembelajarannya kan learning kooperatif gitu ya, kooperatif learning. Jadi menanyakan bagaimana kerjasama kalian dalam memahami konsep ini. Jadi itu dari situ kita mulai refleksi. Jadi yang namanya pembelajaran itu kan tidak hanya kita mentransfer ilmu, kita memberikan ilmu ataupun peserta didik mendapatkan ilmu, tetapi juga bagaimana sikap mereka dalam proses pembelajaran, baik itu terhadap diri mereka sendiri, terhadap saya sebagai gurunya, dan juga terhadap teman-temannya itu seperti apa. Terlebih lagi kita ini juga kan sedang mengembangkan P3 untuk anak-anak. Jadi penting sekali untuk menanyakan bagaimana kognisi, psikomotor, dan attitude dari anak-anak itu sendiri. Terima kasih, semoga bermanfaat, membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.